Assalamualaikum teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Semoga hari kamu indah dan bahagia. Sebelum itu jangan lupa support Mimin dengan meng-subscribe channel Mimin ya. Selamat menonton. Cukong merasakan rasa sakit yang membara di wajahnya. Dia menekan amarah di hatinya, menundukkan kepalanya dan berlutut ke arah Bai Su, tuan muda kedua. Penjahat itu tidak tahu, Jing Yun adalah sahabatmu. Ledakan. Tanpa menunggu kata-kata Cukong, Bai Su menendang dagunya. Cukong menyemprotkan darah, dan tubuhnya berguling-guling dalam kehampaan sebelum jatuh ke tanah. Setelah Cukong bangun, dia masih berlutut di depan Bai Su. Tuan muda kedua tenang, penjahat itu tahu bahwa dia salah, saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Maaf, apa yang kamu lakukan untuk meminta maaf padaku? Bai Su berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus meminta maaf kepada saudaraku. Ya, Cukong buru-buru menjawab, lalu berdiri dan membungkuk kepada Tan Yun dan berkata, Jing Yun, maafkan aku tidak punya mata. Pada saat ini, Bai Su berkata dengan sungguh-sungguh, berlutut dan minta maaf. Di mata Bai Su, Tan Yun melihat kebencian selain kemarahan. Dan kebencian ini sepertinya bukan disebabkan oleh keinginan Cukong untuk berurusan dengan dirinya sendiri. Tan Yun memutuskan bahwa Bai Su dan Cukong harus berlibur. Berdebar, menghadapi omelan Bai Su, Cukong menanggung penghinaan dan berlutut di depan Tan Yun. Maaf, tetapi saudara-saudaraku tidak memiliki mata dan telah menyinggungmu. Tuanku, mohon banyak, dan maafkan saudara-saudaraku. Mendengar itu, Tan Yun berkata dengan dingin, pergi, aku tidak ingin melihat kalian berdua bersaudara. Ya, Cukong bangkit dan menarik cutian yang masih linglung. Ketika dia hendak pergi, Tan Yun menguraikan pesona jahat di sudut mulutnya, berhenti. Aku ingin tahu apakah kamu punya pesanan lagi. Cukong Qiangyan tersenyum. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, aku akan membiarkan saudara-saudaramu pergi, tidakkah kamu mendengar dengan jelas? Jika kalian bersaudara tidak tahu cara keluar, maka aku tidak keberatan memberitahumu. Kamu harus meringkuk seperti kura-kura dengan kepala tertunduk, dan keluar dari pasukan tentara bintang 1. Mendengar ini, Cukong gemetar karena marah, tetapi pada akhirnya dia masih meringkuk seperti kura-kura bersama Cutian, dan Gululu berguling ke kejauhan. Setelah dua bersaudara itu keluar dari tenda militer bintang 1, mereka berdiri dari tanah, wajah Cukong membiru, paru-parunya meledak karena marah. Kakak, apa yang harus saya lakukan? Chu Weder dipenuhi amarah, bukankah kita melupakannya begitu saja? Lupakan. Cukong tampak cemberut, tentu saja aku tidak akan melupakannya begitu saja. Kakak, aku tuan tertua ingin menyingkirkan tuan kedua sejak lama, mari kita tetap tenang, tuan tertua akan membantu kita. Tuan muda tertua di mulut Cukong adalah kakak tertua Bai Su, Bai Ri. Pada saat ini, Cutian tampaknya memikirkan sesuatu, dan berbisik, kakak, maka Jing Yun memiliki 7 istri dan 2 tunangan, semuanya di barak wanita, mengapa kita tidak menipu mereka dan membunuh mereka? Oke, Cukong menyeringai dan berkata, sudah diputuskan. Ayo pergi ke barak wanita malam ini dan menipu mereka. Pada saat yang sama, grup akun militer bintang 1. Bai Su memandang 7.000 tentara bintang 1, dan berkata dengan ringan, Jing Yun, apakah saudara laki-laki Bai Su saya? Mulai sekarang, siapapun yang berani bersikap kasar padanya tidak menghormati saya Bai Su, mengerti? Semua dewa dan tentara berkata serempak, pahami. Yah, sangat bagus. Bai Su mengangguk puas, lalu kembali menatap Tan Yun, kakak Jingxian, jangan tinggal di sini, dan atur paviliun tempat tentara bintang 9 tinggal untuk saudaramu. Tan Yun tersenyum dan berkata, kakak baik-baik, saya mengerti, saya pikir itu bagus di sini, Anda tidak perlu sibuk dengan sengaja untuk saya. Baiklah, Bai Su bertanya, oh benar, di mana adik-adiknya? Apakah mereka ada di barak wanita? Tan Yun mengangguk, iya. Itu benar, mari kita panggil adik-adikku, Ziyan dan yang lainnya, dan kemudian kita akan pergi ke kota Junzongfang untuk menonton bulan dan mencicipi anggur. Bo Su menyarankan. Oke, Tan Yun tersenyum, melihat kembali ke Wuxin Sangshen, Ouyang Duantian, dan yang lainnya, kakak ketiga, paman, datang bersama. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya menyapa cahaya bulan, melewati barak pria dan menuju barak wanita.
Dalam perjalanan, Bai Su menatap Tan Yun, dan entah bagaimana menjadi sedikit ragu. Kakak Bo, ada apa? Tan Yun berkata, katakan saja jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, mengapa Anda ragu-ragu? Bai Su berbisik, Kakak Xian, apakah Jing Lu sudah datang? Tan Yun memandang Bai Su dan tersenyum, ada apa? Dia menyelamatkan hidupmu saat itu, apakah kamu menyukainya? Bukankah kamu akan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama? Uhuk-uhuk. Setelah Bai Su batuk ringan, wajahnya memerah. Tan Yun melihat perubahan ekspresi Bai Su di matanya, dan tanpa memikirkannya, dia bisa melihat bahwa dia telah menebaknya. Namun, Tan Yun juga bisa memahami bahwa kecantikan Jing Lu tidak kalah dengan istri-istrinya. Mustahil bagi siapapun untuk melihatnya dan mengatakan bahwa tidak ada detak jantung. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, dia di sini, dia mundur di menara Ling Qiao di telingaku. Tapi dia tidak bisa keluar, aku tidak bisa membiarkan orang lain tahu keberadaannya, dia adalah jimatku. Setelah dia meninggalkan bea cukai di masa depan, aku akan membiarkanmu bertemu. Bai Su berkata dengan gembira, oke, omong-omong, protos macam apa Nona Jing? Sebelumnya, ketika saya bertemu dengannya di dewa-dewa kuno, saya tahu dia bukan manusia. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, dia berasal dari klan Jin Tong Kunpeng. Tong Kunpeng emas. Bai Su melebarkan matanya, dengan sentuhan kejutan di matanya, dan berkata melalui suara, ternyata Nona Jing adalah kepala 6 klan Kunpeng, murid emas Kunpeng. Iya, Tan Yun mengangguk dan bertanya, Saudara Bai, saya dapat melihat bahwa Anda dan Cukong juga tampaknya memiliki keluhan, ada apa? Bai Su tidak tahu apa yang dia pikirkan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan transmisi suara berkata, karena Paman Cukong adalah pengurus rumah tanggaku dan orang dari kakak laki-lakiku. Cukong juga antek anjing kakak laki-lakiku. Kakak laki-lakiku adalah Bairi. Karena ayahku menghargaiku, dia ingin membunuhku lebih dari sekali. Pembunuh yang dia temui di Dewa Kuno saat itu dikirim oleh kakak laki-lakiku untuk membunuhku. Mendengar ini, Tan Yun menghela nafas dan berkata, itu dia, setiap keluarga memiliki sutra yang sulit untuk dibaca. Yah, saudaraku, jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Bai Su berkata, katakan sesuatu yang bahagia. 2 jam kemudian, angin malam yang gerah bertiup, bintang-bintang dan bulan berkabut, dan langit malam diterangi oleh kunang-kunang. Kedua bersaudara Cukong dan Cutian pergi melalui kota bunga Junzongfang dan tiba di luar barak wanita. Mereka berpelukan dan berkata, pria saya, Jing Yun, istri saya adalah Sen Subing, tolong beritahu saya agar dia dapat mengambil istri saya yang lain, yang belum menikah. Istri, pergi ke restoran Long Feng di kota Junzongfang dan berkata aku punya kejutan untuk mereka. Prajurit Dewi Bintang 1 itu baru, dan setelah melihat simbol bintang 7 di dada kiri Cukong, dia menjadi hormat, oke, saya akan memberitahu mereka sekarang. Sudah waktunya untuk bekerja. Setelah Cukong berkata, dia dan Cutian berbalik dan pergi, sedikit konspirasi di matanya. Setelah prajurit Dewi memasuki barak wanita, dia langsung pergi ke pasukan Sen Subing. Setelah setengah jam, 7 istri Tan Yun termasuk Sen Subing, Tante Xianer, dan Namong Yukin, 2 tunangan, serta Ziyan, Suzhen, Zenji dan wanita lainnya, melangkah melalui gerbang barak wanita bersama-sama. Terutama istri dan tunangan Tan Yun, yang jelas berpakaian bagus. Pada saat ini, mereka menjadi semakin menawan. Kecantikan mereka membuat cahaya bulan sedih. Kecantikan mereka, hanya setengah hari setelah memasuki barak, menyebar di barak wanita, dan kita semua tahu bahwa di antara wanita yang bergabung dengan tentara kali ini, lebih dari selusin wanita cantik yang menakjubkan datang. Gongsun Ruoxi tertawa dan berkata, Saudari Sen, menurut Anda kejutan apa yang akan diberikan suami Anda kepada kami? Sen Subing tersenyum, bagaimana saya tahu? Pada saat ini, Sue Ziyan berkata sambil tersenyum, saya tidak berharap saudara ipar saya menjadi romantis, dan saya akan mengejutkan Anda. Wanita Ying Ying Yan Yan, berbicara dan tertawa, memasuki kota Fang, dan segera menarik seruan pria dan wanita di kota Fang. Wow, wanita cantik. Mereka semua adalah dewa kelas 1, apakah mereka baru? Iya, sangat indah, orang-orang iri. Petik 2. Pada saat ini, para wanita Sen Subing tidak diragukan lagi merupakan pemandangan terindah di kota barak.
Di hadapan tatapan semua orang, Sen Subing dan yang lainnya tampak sangat tenang. Pada saat ini, seorang pria tampan berjubah putih menghalangi jalan para wanita. Di belakangnya, ada 20 orang muda di belakangnya. Pemuda berjubah putih itu memegang tinjunya dengan sopan dan berkata, "Sayangku, Liang Lu, prajurit bintang 7, suatu kehormatan bertemu dengan kalian semua. Mau tak mau aku ingin melantunkan puisi untukmu semua wanita cantik." Sejak zaman kuno, Sue Zian tiba-tiba memasukkan pinggangnya, melirik Liang Lu, dan berkata tanpa basa-basi, "Sejak zaman kuno, ada apa? Cepat keluar dari ibuku, apakah kami mengenalmu? Beri kami puisi." Menjijikkan. Menghadapi omelan Sue Zian, sebelum Liang Lu bisa berbicara, 20 orang di belakangnya segera menatap Sue Zian dengan marah. "Kamu berani memarahi kami, Bos Liang? Apa kamu?" Petik 2. Liang Lu melambaikan tangannya dengan sopan dan memberi isyarat kepada anak-anak itu untuk diam. Liang Lu Chao Sue Zian mengepalkan tangannya dan berkata, "Wanita ini memiliki kepribadian. Saya sangat menyukainya. Apakah Anda orang baru di sini?" Sue Zian tiba-tiba tertawa, "Ya, wanita tua saya baru di sini, ada apa?" "Juga, wanita tua saya tidak perlu Anda menyukainya. Jika anjing yang baik tidak menghalangi, biarkan saya pergi." "Kau memanggilku anjing?" Senyum di wajah Liang Lu menghilang. Sue Zian mencibir, "Ada yang salah denganmu. Rumput, kamu tidak tahu malu." Wajah Liang Lu dingin. "Kamu menghalangi jalan ibuku, apakah kamu dibenarkan?" Sue Zian memandang Liang Lu dengan jijik, dan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan menariknya ke arah wajah Liang Lu. Dalam getaran kekosongan, Liang Lu mengepalkan tangan kanannya, dan membanting telapak tangan kanan Sue Zian. Ledakan. Pada saat telapak tangan bertemu, pusaran kekuatan suci meledak berkeping-keping, menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh. Sue Zian mundur 3 langkah berturut-turut sebelum dia berdiri teguh, tetapi Liang Lu tetap tidak bergerak. Sue Zian menunjukkan sentuhan kejutan di matanya yang indah, dan mengirimkan ke Sen Subing dan yang lainnya, orang ini memiliki kekuatan untuk melompati prajurit bintang 9. Di mata Sue Zian, telapak tangannya cukup untuk melukai prajurit Dewa Bintang 6 biasa, tetapi dia dikalahkan. "Bajingan bau, kamu tidak tahu malu, dan kamu ingin memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku?" Mata Liang Lu suram, dan nafas keras dari Dewa kelas 6 memenuhi tubuhnya. Dia memelototi Sue Zian, "Hanya kamu malam ini. Tetaplah bersamaku selama 1 malam, itu membuatku keren, dan aku akan mengampunimu. Kalau tidak, aku ingin kamu terlihat baik." Mendengar ini, tanpa menunggu Sue Zian berbicara, Sen Su berkata dengan dingin, "Tutup mulutmu yang bau." Berteriak, "Gadis kecil, kamu." Tanpa menunggu kata-kata Liang Lu, Sen Subing berubah menjadi bayangan dan menembak ke arah Liang Lu. "Sister Sen, dia mempermalukan saya dan membiarkan saya datang secara pribadi." Ketika suara Sue Zian terdengar, kekuatan Dewa 5 Elemen memenuhi tubuhnya. Dia seperti dewi warna-warni di bawah langit malam, membanting telapak tangan ke Liang Lu. "Aku tidak bisa menahan diri." Liang Lu juga membalikkan telapak tangannya, dengan kekosongan yang hancur, dan memukul telapak tangan kanan Sue Zian dengan keras. Sangat kuat. Dengan seru, Liang Lu dihantam oleh Sue Zian di udara sejauh ratusan meter. Tapi Sue Zian tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, Sen Subing telah muncul di depan Liang Lu, membalik tangan batu gioknya, dan menepuk dada Liang Lu. Ledakan. Liang Lu memutar tinjunya dengan telapak tangan kanannya, dan mencoba yang terbaik untuk meledakkan telapak tangan Sen Subing. Ledakan. Retakan. "Siapa kalian? Mengapa kekuatan tantangan melompati katak begitu tirani?" Dengan suara retakan tulang yang jelas dan jeritan kengerian Liang Lu, kulit kepalan tangan Liang Lu meledak, dan tulang lengan kanannya tidak dapat menahan kekuatan tangan Sen Subing dan patah. Tulang berdarah menembus kulit lengan kanan, terutama cacat. Berdebar. Dalam debu, Liang Lu membanting keras ke jalan, menatap mata Sen Subing, penuh kengerian. Pada saat ini, 20 saudara laki-laki Liang Lu memandang Sen Subing, dan kaki mereka tidak bisa menahan gemetar. Pada saat ini, kerumunan penonton menatap mata Sen Subing dengan kaget dan kagum. Mereka tidak pernah menyangka bahwa gadis cantik dengan rok emas ini akan sangat kuat. Sen Subing mengabaikan tatapan semua orang dan berkata dengan dingin, "Kekuatan ini seharusnya memberimu pelajaran." Juga,
Kamu harus bersyukur bahwa kamu bertemu denganku, bukan suamiku. Jika suamiku ada di sana, itu tidak akan sesederhana meninggalkanmu. Setelah itu, Sen Subing kembali menatap gadis-gadis itu, tersenyum dan berkata, ayo pergi. Ketika Sen Subing memimpin para gadis dan menghilang dari pandangan semua orang, pikiran semua orang samar-samar tertinggal, tepat sebelum kata-kata Sen Subing. Semua orang bingung, di mana suami Sen Subing? Setelah Liang Lu bangkit dari tanah, dia melihat ke kerumunan penonton dan meraung, apapun yang kamu lihat, keluar dari sini. Semua orang jelas tahu bahwa Liang Lu memiliki latar belakang yang tidak bisa dia dan orang lain sakiti. Menghadapi kutukan Liang Lu, tidak ada yang berani melawan, seperti sekelompok burung yang ketakutan, mereka segera melarikan diri. Liang Lu dengan tegas berkata kepada 20 anak buahnya, saya akan kembali ke tenda militer untuk perawatan terlebih dahulu, dan Anda akan segera menyelidikinya kepada saya. Siapa nama wanita-wanita itu? Dan apakah mereka memiliki latar belakang? Siapa suami dari gadis berbaju emas? Setelah kamu tahu, beritahu aku segera. Mendengar itu, ke-20 pria itu menanggapi dan berubah menjadi seberkas cahaya, membubung ke udara dan terbang menuju barak wanita. Pada saat yang sama, Tan Yun, Ouyang Duantian dan yang lainnya, dan Bai Su datang ke gerbang barak wanita. Prajurit Dewi Bintang 1 yang menjaga barak wanita memandang Bai Su dan segera menghormati. Halo, Tuan kedua, siapa yang Anda panggil? Bai Su tersenyum dan berkata, saya bersama saudara saya untuk menemukan seseorang. Tan Yun melangkah maju dan mengepalkan tinju dan berkata, namaku Jing Yun, dan istriku Sen Subing. Tolong beritahu istriku dan biarkan dia membawa Sianer dan yang lainnya keluar. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, wanita itu berkata dengan bingung, apakah kamu juga Jing Yun? Kamu juga mencari Sen Subing dan yang lainnya? Tan Yun terkejut, firasat buruk muncul dari hatinya, apa maksudmu dengan ini? Prajurit Dewi berkata dengan jujur, belum lama ini, ada juga seorang pria yang mengaku sebagai Jing Yun dan mengatakan bahwa dia ingin memberikan kejutan kepada istrinya dan membiarkan Sen Subing dan yang lainnya pergi ke restoran Naga Phoenix di kota Junzongfang. Petik 2. Sen Subing dan yang lainnya seharusnya hampir sampai di restoran Longfeng. Tanpa menunggu kata-kata wanita itu, Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan ledakan kemarahan membara di dadanya, singkatkan penampilan pria itu padaku. Oke, tunggu sebentar. Prajurit Dewi buru-buru melepaskan kekuatan gaib, memadatkan gambar memori dari kehampaan. Ketika Tan Yun melihat dua orang muda dengan penampilan yang mirip dalam gambar memori, dia gemetar karena marah, rumput. Aku harus membunuhmu hari ini. Dua pemuda dalam potret itu adalah Chu Tian dan Chu Kong. Mata Tan Yun merah, berubah menjadi seberkas cahaya, membubung ke langit, dan melesat ke arah kota Junzongfang. Pada saat yang sama, dalam kelompok akun militer Bintang 1, 100 tentara Bintang 9 datang, dan para pemuda dengan jubah hijau dan hidung bengkok elang yang dipimpin oleh mereka adalah saudara kedua Guan Zhan dari Mayor Jenderal Guan Yong. Pada saat ini, masih ada seseorang yang berdiri di samping Guan Zhan, orang ini adalah Han Sui yang dipukuli oleh Tan Yun sebelumnya. Han Sui, seperti anjing, mengangguk dan membungkuk di samping Guan Zhan dan berkata, Bos Guan, akun militer di depan adalah milik anak itu Jing Yun. Yah, aku tahu. Guan Zhan melihat akun militer Tan Yun, matanya di malam hari, sangat suram, dan tidak ada keraguan, Jing Yun, keluar dariku. Tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Jangan keluar, haha, kalau begitu Guan sendiri yang akan mengajakmu keluar. Saat berbicara, Guan Zhan melangkah ke pasukan Tan Yun dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam. Bos Guan, anak itu pasti sudah menebak bahwa Anda akan menemukannya untuk menyelesaikan akun, jadi dia bersembunyi. Han Sui berkata dengan hormat. Guan Zhan bahkan tidak memandang Han Sui, dan kemudian dia mundur dari tenda militer, melihat sekeliling tenda militer yang dikelilingi oleh tentara Bintang 1, dan berkata dengan tajam, apakah semua orang mati? Jika tidak ada lampu mati, keluar untukku. Petik 2. Pada saat ini, Guan Zhan akan menjadi sombong dan mendominasi, yang dapat digambarkan sebagai jelas dan jelas. Kecil, aku telah melihat Tuan Guan. Saya telah melihat Tuan Guan. Disertai dengan suara panik, seorang prajurit Bintang 1 yang terkenal keluar dari tenda militer dan membungkuk satu demi satu menghadap Guan Zhan. Lawannya adalah saudara kedua dari Mayor Jenderal, dan semua orang tidak berani bersikap tidak sopan.
Tapi Guan Zhan cukup menyenangkan, dan yang lain memanggilnya Guan Ye. Dan karena dia mengandalkan saudaranya, di barak di bawah pemerintahan saudaranya, hampir tidak ada yang berani mengacaukannya. Katakan, di mana anak bermarga Jing itu bersembunyi? Guan Zhan tidak diragukan lagi berkata. Pada saat ini, Zhao Chen berbicara kepada para dewa dan tentara, jangan bilang bahwa di belakang panggung Brother Jing adalah tuan muda kedua. Kami akan membiarkan Guan Zhan dibesarkan oleh seorang jalang dan pergi ke kota Fang untuk mencari masalah dengan saudara Jing. Saat itu, tuan muda kedua tidak akan membunuh anjing ini. Setelah transmisi, Zhao Chen membungkuk dan berkata, kembalilah ke Lord Guan, Jing Yun pergi ke kota Junzong Fang untuk minum rumput. Minum. Guan Zhan benar-benar marah. Bajingan ini memukul laki-laki saya dan merampok Celestial Pil adik laki-laki saya. Itu menyebabkan hal yang begitu besar, dan dia masih tega minum. Pergi ke kota Junzong Fang agar aku mengeluarkan anak itu. Setelah itu, Guan Zhan membawa orang pergi dengan agresif. Dan Zhao Chen dan prajurit bintang satu lainnya, melihat ke belakang semua orang yang menghilang di malam hari, mencibir di dalam hati mereka. Pada saat yang sama, kota Junzong Fang. Nah, itu dia, adik-adik, ayo masuk. Sen Subing mengangkat kepalanya dan melirik restoran dengan plakat 4 karakter bertuliskan, Restoran Naga Phoenix, dan berkata kepada orang-orang seperti Tantai Xianer dan yang lainnya. Setelah itu, para wanita melangkah ke lobi di lantai pertama restoran. Pada saat ini, seorang gadis penyambutan datang, petugas tamu, tolong. Namong Yukin bertanya, bisakah Jing Yun bersamamu? Ya, gadis penyambutan itu memiliki senyum profesional di wajahnya. Tuan Jing Yun, menunggumu di paviliun Cai Yun di lantai 6. Sen Subing tidak tahu bahwa pemilik restoran Long Feng ini dibuka oleh paman dari saudara Chu Tian dan Chu Kong. Gadis penyambutan ini secara alami mengenali saudara-saudara Chu Kong dan tahu bahwa Chu Kong telah menipu para gadis. Tolong ikut denganku. Setelah gadis penyambutan berkata, dia memimpin gadis-gadis itu keluar akordeon di lantai 6, Tuan Jing, tepat di dalam. Setelah itu, gadis penyambutan itu berbalik dan turun untuk pergi. Mencicit. Sen Subing mendorong pintu dan membawa gadis-gadis itu masuk, hanya untuk tidak menemukan siapapun. Ledakan. Pada saat ini, saat pintu tiba-tiba tertutup, dua bersaudara Chu Kong dan Chu Tian berjalan keluar dari balik layar dengan mencibir. Berdengung. Chu Kong melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara. Sen Subing mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, di mana suamiku? Hahaha, ahahaha. Chu Tian tertawa tidak bermoral, Sen Subing, suamimu, binatang buas itu, menyakitiku, hari ini aku akan membunuh kalian semua. Chu Kong memandang putri Sen Subing, dan berkata dengan senyum penuh nafsu, kakak kedua, wanita ini benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Biarkan kakak tertua mendapatkan cukup untukku, dan kemudian belum terlambat untuk membunuh. Menghadapi niat membunuh Chu Tian, mata wanita Sen Subing menjadi semakin dingin. Dari baju perang yang dikenakan Chu Kong, mereka bisa melihat sekilas bahwa mereka adalah prajurit ilahi bintang 7. Petik 2. Apakah gadis-gadis itu takut? Tidak. Tentu saja tidak takut. Meskipun mereka semua adalah prajurit sihir bintang 1, setiap orang memiliki kemampuan untuk membunuh prajurit sihir bintang 9 biasa. Jika saudara-saudara Chu Kong mengetahui bahwa gadis-gadis itu melompat untuk menantang kekuatan mereka, diperkirakan mereka akan memberi mereka 100 keberanian, dan tidak akan berani menipu mereka. Di mata kedua bersaudara itu, gadis-gadis itu adalah domba kecil yang bisa mereka sembelih. Seperti semua orang tahu, mereka salah. Salah konyol. Ini sangat salah. Oke, dengarkan saja. Chu Tian menyeringai dan berkata, namun, Tan Yun menyakitiku, aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku bisa mengalahkan wanitanya. Setelah itu, Chu Tian membalik tangan kanannya, dan sebuah cambuk ilmu hitam muncul di tangannya, memelototi para wanita Sen Subing, Nona Bao, makan cambuk Lao Su. Memanggil, Chu Tian naik ke langit, menarik cambuk panjang, yang secerdas ular, dan menariknya ke arah Namong Yukin. Ketidakpedulian, rambut putih Namong Yukin menari-nari dan menghilang begitu saja. Kecepatannya sangat cepat sehingga Chu Tian terkejut di udara rendah, bagaimana dengan orang-orang? Dalam kehampaan yang bergetar, Namong Yukin muncul entah dari mana dari sisi Chu Tian, dan pada saat yang sama, pedang prasejarah muncul di tangannya.
Oh tidak, pompa. Dalam teriakan serak Chu Tian, darah tiba-tiba muncul, tetapi pedang Namong Yukin terangkat dan jatuh, dan memotong tangan kanan Chu Tian yang memegang cambuk. Dalam sekejap, Namong Yukin mengambil pedang ilahi prasejarah ke dalam cincin ilahi, sambil memberi isyarat, cambuk panjang diambil, dan cambuk panjang menari-nari ke langit. Terjebak. Tiba-tiba, kulit di wajah Chu Tian membengkak, telinga dan hidungnya berdarah, dan dia terbang ke tanah. Sialan, kamu berani menyakiti saudaraku yang kedua, aku harus menangkapmu hidup-hidup, bermain denganmu. Chu Kong sangat marah, mengorbankan pedang ilahi, dan membunuhnya di Namong Yukin. Pada saat ini, para wanita Sen Subing memandang Chu Kong yang akan pergi ke Namong Yukin. Tidak hanya mereka tidak khawatir, tetapi mereka juga tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Senyum Sue Zian mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Saudari Yukin, menurut peraturan militer, mereka ingin membunuh kita, tetapi jika kita membunuh kita, kita tidak akan bersalah. Namun, Anda harus berhati-hati, jangan membunuh mereka sembarangan. Kedua bersaudara ini malu, dan kami akan menggunakan cambuk untuk membunuh mereka hidup-hidup. Oke, dengarkan saja. Ketika Namong Yukin menjawab, dia sudah memegang cambuk dan bertarung dengan Chu Kong. Oh tidak, itu tidak bisa dikatakan pertempuran sengit. Tepatnya, Namong Yukin mulai menindas Chu Kong. Dia seperti hantu, tidak hanya dengan mudah menghindari serangan Chu Kong, tetapi setiap kali dia menghindari serangan, dia memukul balik cambuk dan membanting tubuh Chu Kong. Papa, setelah 3 napas, baju besi Chu Kong terkoyak, kulit atas dan bawahnya terbuka untuk daging, darah mengalir keluar dari luka. Tingkat tragisnya mengejutkan, memanggil, terjebak. Pada saat ini, Namong Yukin tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan saat cambuk dicabut di kaki kanan Chu Kong, kabut darah memenuhi kaki kanan Chu Kong, dan kaki kanan Chu Kong meledak, dan tunggulnya jatuh ke tanah dengan darah yang disemprotkan. Kakak kedua, kita bukan lawan mereka, lari. Chu Kong, yang kehilangan satu kaki, berteriak cemas pada Chu Tian, yang kehilangan lengan dan tampak sedikit ketakutan, dan dia ingin mengambil jendela dan melarikan diri. Sementara lengan giok Namong Yukin menari, cambuk di tangannya seperti ular, menjerat kaki kiri Chu Kong, menariknya kembali, dan menghancurkannya ke tanah. Pada saat ini, Chu Tian, yang baru saja melambat, naik ke udara, dan pada saat dia memecahkan jendela, bayangan Tuo Bai Yingying melintas, dan dia langsung muncul di belakang Chu Tian, menonjolkan jari giok Qian-Qian, dan tiba-tiba diklik. Pukul tulang belakang Chu Tian. Segera, tulang belakang Chu Tian hancur setiap inci. Ah! Chu Tian membuat suara tragis dan menyakitkan dari kehampaan, dan jatuh dengan lembut ke tanah. Pada saat ini, Chu Kong melambaikan tangan kanannya, dan setelah mengangkat penghalang kedap suara, dia berteriak, "Pangeran, selamatkan aku." Suara Chu Kong begitu keras sehingga seluruh restoran Long Feng bersenandung dan bergetar. Selain itu, ratusan ribu orang di jalan-jalan di sekitar restoran Long Feng benar-benar mendengarnya, melihat restoran Long Feng dengan tatapan bingung. Pada saat ini, di dalam restoran, bendahara dengan kekuatan Dewa ke-9 bergegas menuju lantai 6 dengan cemas setelah mendengar ini. Ledakan. Pria tua penjaga toko mendobrak pintu ruang akot dan bergegas masuk. Ketika dia melihat penampilan brutal Chu Tian dan Chu Kong, dia langsung marah. Di mata penjaga toko, Chu Tian dan Chu Kong adalah tuan kecil mereka. Kamu mencari kematian. Penjaga toko mengangkat telapak tangan kanannya yang kering, dan hendak menepuk Namong Yukin. Suara yang mengandung niat membunuh tanpa akhir, bergema di langit malam, "Bukan wanita saya yang mencari kematian, tetapi Anda. Ini suamimu di sini." Gongsun Ruoxi berkata dengan gembira, "Boom." Dengan suara nyaring, sebuah lubang besar menerobos atap Yage. Tan Yun, mengenakan jubah ungu, jatuh dari langit, berteriak, mengangkat tinjunya, dan berbalik ke arahnya. Penjaga toko menggedor. "Penjaga toko, potong anggota tubuhnya untukku, dan kemudian aku akan menyiksanya secara pribadi." Chu Tian menggeram ketika memikirkan Xiao Jiji dihapuskan oleh Tan Yun. Budak tua patuh. Orang tua itu menunjukkan niat membunuh, lengan kanannya bergetar, dan seluruh lengan kanannya tiba-tiba menjadi tebal. Aura tirani terpancar dari lengan kanannya, lengan kirin, bunuh. Orang tua itu menarikan lengan unicorn dan menarik ke arah Tan Yun. "Bunuh ibumu." Tan Yun memukul lengan kanannya dengan tinju kanan yang berat. Ledakan. Dalam suara pahat yang tumpul, lengan kanan lelaki tua itu meledak,
dan Tan Yun masih memukul wajah lelaki tua itu dengan lambaian tinjunya. Orang tua itu berteriak ngeri, dan terbang di udara, mencoba menghindar. Namun, dibandingkan dengan kecepatan Tan Yun, kecepatannya benar-benar terlalu lambat. Anda tahu, Tan Yun dapat dengan mudah membunuh setengah suci kedua. Tidak, jeritan lelaki tua itu berhenti tiba-tiba, tetapi seluruh kepalanya pecah berkeping-keping seperti semangka di bawah pukulan Tan Yun. Mayat tanpa kepala terbang keluar dari pintu dan jatuh di koridor. Pukul sampai mati. Anda tidak bisa mati lagi. Menyaksikan dua bersaudara Cukong dan Cutian yang penjaga tokonya terbunuh oleh pukulan Tan Yun, pada saat ini, mereka benar-benar terpana. Kedua bersaudara itu sangat ketakutan sehingga mereka melupakan rasa sakit dan bahkan pernapasan. Mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun, yang merupakan prajurit bintang 1, dapat membunuh 9 dewa dengan satu pukulan. Selain itu, mereka tahu bahwa meskipun penjaga toko adalah dewa kelas 9, dia masih memiliki kekuatan untuk tidak takut pada kelas 1 dan semi-suci. Pada saat ini, tidak hanya dua bersaudara yang terkejut, tetapi bahkan Bai Su, yang baru saja terbang ke akot dari lubang besar di atas gedung, juga tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tan Yun bergerak. Saudara Jingxian, Bai Su berkata dengan ekspresi terkejut, kamu benar-benar membunuh Peng Yue di alam dewa kelas 1. Lautan badai muncul di hati Bai Su. Peng Yue di mulutnya adalah bendahara mati. Bai Su tidak pernah menyangka bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan akan sangat menakutkan dan melawan langit. Hanya terlihat dalam hidupnya. Tan Yun melihat ke belakang dan tersenyum pada Bai Su, lalu menatap Namong Yukin dengan penuh kasih. Beri aku cambuk, mereka tidak layak untuk wanita kesayanganku. Ketika Anda membunuh mereka, Anda mengotori tangan Anda. Iya, Namong Yukin tersenyum dan menyerahkan cambuk ajaib di tangannya kepada Tan Yun. Tan Yun memegang cambuk, berjalan menuju Cutian dan Cukong dengan ekspresi muram, dan berkata dengan tajam, dalam hidupku, yang paling aku benci adalah seseorang ingin memindahkan wanitaku. Kalian berdua keturunan, bersiaplah untuk mati. Setelah itu, Tan Yun menarikan cambuk ajaibnya dengan sangat cepat dan terus memompa kedua bersaudara itu. Cambuk itu mengenai daging, dan setiap kali jatuh, daging dan darah terbang melintasi, memperlihatkan tulang-tulang yang tebal. Kedua bersaudara itu meratap seperti babi, dan itu menyebar jauh-jauh. Pada saat ini, para tamu di restoran Long Feng mendengar berita itu, keluar dari kesepakatan, menyaksikan Tan Yun memukuli saudara-saudara Cukong sampai mati, dan berbisik. Ya Tuhan, siapa anak ini? Kenapa kamu berani mengalahkan Cukong dengan begitu berani? Ya, tidakkah dia tahu bahwa Paman Cukong adalah pelayan jenderal besar kita, Bai Feng? Petik 2. Orang-orang yang banyak bicara tidak melihat Bai Su di dalam ruangan. Pada saat ini, Bai Su maju selangkah dan tiba-tiba melihat kembali ke orang-orang di luar pintu, dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa saya harus pergi dan apa yang harus dilihat. Ketika semua orang mengetahui bahwa itu adalah permaisuri Bai Su, mereka tiba-tiba menjadi hormat, dan mereka bergegas pergi setelah merespons. Pada saat ini, Cukong memandang Bai Su dengan memohon, aku mohon padamu demi pamanku, tolong mohon, biarkan Jing Yun mengampuni kita. Bai Su mencibir, acuh tak acuh. Cukong berteriak dan memelototi Tan Yun, sudah kubilang. Aku dari Tuan Muda Bairi. Jika kamu membunuhku, Tuan Muda pasti tidak akan melepaskanmu. Mata Tan Yun Sing terbakar amarah, persetan dengan ibumu. Lao Su, tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani melakukan sesuatu pada wanitaku, kamu akan mati. Tan Yun adalah orang seperti itu, siapapun yang berani memindahkan wanitanya sendiri, tidak peduli siapa pihak lain, harus mati. 1 jam, itu benar. Selanjutnya, selama 1 jam penuh, Tan Yun terus memukuli kedua bersaudara itu sampai dia membunuh mereka hidup-hidup. Tan Yun dengan santai melemparkan cambuk ke tanah, berbalik dan menatap Sen Subing sambil tersenyum, bodoh, mulai sekarang, jika aku menemukanmu, aku secara pribadi akan menunggumu di luar barak wanita. Kedua saudara ini baik-baik saja, mereka bukan lawanmu, tapi apa yang bisa kamu lakukan jika kamu berubah menjadi pembangkit tenaga listrik semi-suci? Mendengar itu, Sen Subing menganggukkan kepalanya, suamiku, aku tahu, oh benar, mengapa kamu ada di sini? Saat berbicara, Sen Subing memandang Bai Su dan tersenyum Ying Yingli, saudara Bai, saya tidak berharap suami saya memasuki barak dalam sehari,
dan dia akan menemukan Anda. Bai Su mengepalkan tinjunya dan berkata, saudara yang baik, saudara yang baik. Pada saat ini, Sue Zian menyeringai dan berkata, hah? Bai Su, siapa identitasmu? Mengapa orang-orang itu bertemu denganmu seperti tikus dan kucing? Uhuk-uhuk. Bai Su terbatuk ringan, Jenderal Dewa Agung Bai Feng adalah ayahku, dan aku adalah tuan muda kedua dari rumah jenderal. Wow, Sue Zian membuka matanya yang indah dan berkata, dengan hubunganmu, bukan, kita bisa berjalan menyamping di kota militer Qingtian di masa depan. Engah, Tang Meng terkekeh, mengulurkan jari, menganggukkan dahi Sue Zian, dan bercanda, kamu bukan kepiting, bagaimana kamu bisa berjalan menyamping? Semua orang tertawa terbahak-bahak. Sue Zian memutar matanya, apakah ada yang salah? Bai Su adalah cucu dari Tuan Besar Bai Cheng. Kami adalah temannya lagi, siapa yang berani menggertak kami? Pada saat ini, Bai Su tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia menghela nafas, matanya penuh dengan kesepian dan ketidakberdayaan. Apa yang salah? Tanya Tan Yun. Bai Su Qiangyan tersenyum dan berkata, pergi, cari restoran dulu, lalu mengobrol sambil minum. Bagus. Tan Yun langsung setuju. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya meninggalkan restoran Long Feng. Pada saat ini, seorang koki berperut buncit di restoran Long Feng memandang para tamu di restoran dan berkata, restoran Long Feng, tolong tutup sementara. Ketika para tamu pergi, koki setengah baya terbang keluar dari restoran Long Feng dengan tergesa-gesa dan terbang menuju Bai Feng Great God General's Mansion, yang terletak di tengah-tengah puncak Qingtian. Pada saat yang sama, grup akun militer bintang 6. Di dalam tenda militer yang megah, Liang Lu, yang lengannya sebelumnya dipatahkan oleh Shen Subing, tulang-tulangnya yang patah terpasang. Pada saat ini, 20 adik laki-laki berdiri di depannya. Apakah penyelidikan tentang asal-usul wanita cantik itu jelas? Liang Lu bertanya dengan ekspresi muram. Salah satu anak muda berkata, bos, penyelidikannya jelas. Wanita yang menyakitimu disebut Shen Subing, istri Jing Yun. Selain dia, ada 6 wanita lain yang juga istri Jing Yun, dan 2 adalah tunangan Jing Yun. Jing Yun adalah prajurit bintang 1 yang baru saja bergabung dengan tentara hari ini. Akun militernya berada di area akun prajurit bintang 1. Dari sini kita dapat melihat bahwa Jing Yun tidak memiliki latar belakang. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia hidup di sana? Setelah mendengarkan, Liang Lu menunjukkan tatapan galak dan berkata, jika Anda tidak memiliki latar belakang, mudah untuk mengatakannya. Saya juga ingin menemukan seorang pria untuk menangkap Jing Yun, dan kemudian, di depan Shen Subing, perbaiki Jing Yun. Shen Subing, Lao Su milik Tuan Muda Bairi. Kamu berani menyakiti Lao Su. Lao Su ingin kamu terlihat baik. ... Malam semakin gelap. Di kota Junzongfang, Tan Yun dan rombongannya menemukan sebuah restoran yang bertuliskan, mabuk, bermimpi dan mati. Mereka pergi ke akot di lantai 9, minum dan berbicara. Bai Su menghela nafas dan berkata, ayahku adalah putra ke-6 kakekku. Jadi, sial. Pada titik ini, Bai Su mengangkat kendi dan menuangkan anggur kental. Tan Yun sedikit mengernyit, saudara Bai, saya mendengar seseorang berbicara ketika saya pertama kali memasuki barak hari ini. Katakan karena 100 juta tentara ayahmu, tidak ada tentara yang lahir selama 3000 tahun. Karena itu, kakekmu secara bertahap menjadi acuh tak acuh terhadap ayahmu. Benarkah? Bai Su berpikir sedikit, itu benar, tetapi akar masalahnya tidak. 3000 tahun yang lalu, 6 saudara laki-laki ayahku sudah bersaing untuk posisi komandan yang lebih rendah, jadi kakek dan 6 putraku menandatangani perjanjian persaingan yang adil. Perjanjian itu dibagi menjadi 2. Item pertama adalah melihat bawahan siapa yang bisa muncul sebagai dewa prajurit terkuat. Item kedua adalah untuk melihat siapa bawahan yang berani dan pandai bertarung, serta memiliki prestasi yang luar biasa. Periode penilaian perjanjian adalah 5000 tahun. Item kedua adalah prioritas utama. Namun, tahun penilaian telah berlalu 3000 tahun, tetapi selama 3000 tahun ini, ayah saya telah kehilangan secara menyedihkan di item pertama dan kedua. Aku benar-benar merasa sedih untuk ayahku. Bai Su minum dengan liar sambil tersenyum pahit dan menangis. Dia meletakkan termos pinggulnya dan berkata, saudara Jingxian, saya pikir ayah saya adalah bakat yang sangat tampan. 5 paman saya hanyalah bakat umum. Bukannya strategi ayahku tidak bagus,
Tetapi para jenderal di bawah ayahku benar-benar terlalu biasa-biasa saja dibandingkan dengan para jenderal dari 5 paman. Oleh karena itu, pasukan ayahku sering kalah dalam pertempuran dengan iblis luar angkasa, tetapi pasukan 5 pamanku telah berhasil secara berurutan, dan dikenal sebagai 5 harimau di antara 300 dewa dan jenderal. Dan jenderal lainnya diam-diam mengatakan bahwa ayahku adalah tikus yang tidak dapat digunakan. Kakak Jingxian, tahukah kamu? Setiap kali aku memikirkan ini, hati kakakku benar-benar sakit. Mungkin Baisu minum terlalu banyak, atau Baisu sudah terlalu lama depresi. Saat dia berbicara, dia benar-benar memulai kegilaan mabuk dan berbaring di atas meja dan mulai menangis. Kakak Jingxian, tahukah kamu? Benci untuk saudaramu. Tidak ada gunanya membenciku. Mungkin Baisu minum terlalu banyak, atau Baisu sudah terlalu lama depresi. Saat dia berbicara, dia benar-benar memulai kegilaan mabuk dan berbaring di atas meja dan mulai menangis. Kakak Jingxian, tahukah kamu? Benci untuk saudaramu. Tidak ada gunanya membenciku. Akulah yang terlalu bodoh, dengan bakat, dan kecerdasan yang biasa-biasa saja. Ini aku, aku tidak berguna. Melihat Baisu yang terisak dan menangis, Tan Yun tidak langsung menghiburnya. Setelah dia hampir menangis, dia berkata, "Saudara Bai, saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan, saya tidak tahu apakah harus bertanya." "Saudara Xian, katamu." Baisu berkata, menyeka air matanya. Tan Yun bertanya dengan santai, "Ayahmu, apa pendapatmu tentang Hongmeng Supreme?" Baisu berkata dengan jujur, "Keluarga kami telah membahas masalah ini. Karena di masa lalu, leluhurku juga adalah Raja Dewa Bai Zongyong. Karena dia menyesal telah mengkhianati Hongmeng Supreme, dia ingin mati dan akhirnya mati di luar wilayah. Orang tuanya mengatakan sebelum kematiannya bahwa jika dia tidak dikultivasikan oleh Hongmeng Supreme, tidak akan ada dia. Namun, dia telah mengkhianati Hongmeng Supreme. Oleh karena itu, mari kita keturunan keluarga Bo untuk tidak membantai 10 keturunan tertinggi Hongmeng dari ras Dewa Agung." Karena ini, Tuan Lingxia Tianzun marah. Sejak itu, keluarga Bo kami telah ditekan di mana-mana oleh Lingxia Tianzun. Karena itu, terjadi pertengkaran sengit di dalam keluarga Bo kami. Ayah saya mengatakan bahwa dia ingin mengingat sila leluhur, tetapi kakek dan 5 paman saya tidak setuju. Mereka mengira jika Anda bertemu dengan 10 dewa besar di bawah komando dari Hongmeng Supreme, jika kamu tidak membunuhnya, keluarga Bo akan menghadapi kehancuran lagi. Karena itu, sejak saat itu, ayahku telah ditolak oleh 5 paman. Sebenarnya, ayah saya tidak menyalahkan kakek dan 5 paman saya, karena ayah saya tahu bahwa kakek dan 5 paman saya juga berterima kasih kepada Tuan Hongmeng. Hanya saja rasa terima kasih di hati mereka, dibandingkan dengan kemuliaan keluarga, tampaknya rentan. Setelah mendengarkan, Tan Yun bangkit dan mengambil gelas anggur, dan berkata dengan bangga, "Saudara Bai, karena Anda menganggap saya sebagai saudara itu, saya berjanji untuk memiliki saya di sini. Dalam 2000 tahun ke depan, saya pasti akan membantu ayahmu naik ke posisi pemimpin muda. Ini saudaraku, janjiku padamu." Setelah Tan Yun berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi Bai Su yang menangis dan membuat banyak suara sebelumnya. Pada saat ini, dia sudah mabuk dan tidak sadarkan diri, dan dia tidak mendengar kata-katanya sama sekali. Pada saat ini, Shen Subing memandang Tan Yun dan mengangguk, "Suamiku, karakter Dewa Agung Bo Feng sangat bagus. Kita harus membantunya di masa depan." "Ya," Tan Yun mengangguk, lalu mengangkat gelasnya untuk melihat Ouyang Duantian dan berkata, "Paman, ayo minum." "Hehehe, bagus. Ouyang Duantian memandang calon menantunya, yang semakin puas. 2,5 jam kemudian, malam sudah larut. Ketika Tan Yun dan yang lainnya mengantuk dan pusing, mereka mendengar suara keras dari bawah. Tan Yun melepaskan perasaan ilahi yang sebanding dengan kelas 2,5 suci, menutupi seluruh restoran, dan menemukan sekelompok tamu tak diundang di lobi di lantai pertama. Ada 100 orang di sini, dan salah satunya, Tan Yun, menyadari bahwa Han Sui bukanlah orang lain. 100 orang yang tersisa semuanya adalah prajurit sihir bintang 9. Pada saat ini, Han Sui memandang penjaga toko restoran dengan ekspresi arogan dan berkata, "Anak ini, apakah kamu melihatnya?" Saat berbicara, Han Sui melepaskan kekuatan gaib dan memadatkan potret.
Pria di potret itu adalah Tan Yun. Melihat hal ini melalui indera spiritualnya, Tan Yun mengirimkan pesan kepada Sen Subing dan yang lainnya, seseorang ada di sini, jangan membuat keributan. Setelah itu, Tan Yun menemukan melalui pengetahuan spiritualnya, penjaga toko berkata, Tuan Guan, tunggu sebentar, saya akan menelepon orang-orang dan menanyakan apakah mereka pernah bertemu. Guan Zan mengangguk dan berkata, pergi. Ya, penjaga toko buru-buru pergi dan bertanya kepada orang-orang. Pada saat ini, Guan Zan berkata dengan marah, Ibu, kami telah mencari sepertiga dari restoran, dan kami belum menemukan anak ini Jing Yun. Bajingan ini, bahkan orang yang aku terlibat dalam pertempuran ini, dipermalukan. Jika aku ingin menangkapnya, aku harus melepas kulitnya. Di akot di lantai 9, Tan Yun menarik pengetahuan spiritualnya dan berkata kepada semua orang, Guan Zan membawa seseorang kepadaku. Sue Zian berkata, kakak ipar, apa kekuatan orang yang datang? Tan Yun berkata, 101 tentara bintang 9, ditambah Han Sui, total 102. Sue Zian berkata dengan acuh tak acuh, dengan kekuatan mereka, saudara ipar, Anda dapat membunuh mereka dalam hitungan menit, Anda dapat membiarkan mereka muncul, dan kami tidak takut pada mereka. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata melalui transmisi suara, kami tidak takut pada mereka, tetapi Guan Zan bagaimanapun adalah adik dari Mayor Jenderal kami. Jika Guan Zan terbunuh sekarang, itu hanya akan menambah kekacauan pada Baisu. Setelah itu, Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, ayo lakukan, pertempuran God of War akan ada di bulan lain. Selama bulan ini, mari kita bersabar. Setelah sebulan, ketika saya memenangkan gelar God of Perang, jika kamu Zan pensiun tanpa mengetahui kesulitannya, aku akan membunuhnya. Kamu ambil Bosu dulu dan masuk ke Menara Ling Qiao, kami akan pergi sementara. Mendengar itu, semua orang membawa Baisu yang mabuk ke Menara Ling Qiao Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, melesat keluar dari jendela di lantai 9, dan menghilang ke langit malam. Pada saat ini, penjaga toko restoran buru-buru datang ke lobi di lantai pertama, menghadap Guan Zan dan membungkuk dan berkata, Tuan Guan, penjahat telah bertanya dengan jelas, Jing Yun dan yang lainnya berada di kesepakatan di lantai 9, penjahat akan menunjukkan jalannya. Oke, setelah Guan Zan menjawab, dengan niat membunuh di wajahnya, dia mengikuti penjaga toko ke kesepakatan lantai 9. Setelah masuk, mereka tidak menemukan siapapun. Melarikan diri, Guan Zan menendang termos pinggul dengan marah. Setelah itu, dia terbang keluar dari pintu dan jendela untuk melepaskan kesadaran spiritualnya, menyelimuti langit malam, dan tidak menemukan sosok Tan Yun. Jing Yun, aku akan menangkapmu cepat atau lambat. Guan Zan berkata dengan kejam. 1 jam kemudian, Tan Yun terbang di langit di luar paviliun yang megah. Paviliun ini adalah tempat tinggal sementara Baisu di barak. Setelah Tan Yun mendorong pintu dan masuk, dia datang ke lantai 3 dan meletakkan Baisu yang tidak sadarkan diri di sofa. Kemudian, kepada Sen Subing dan yang lainnya di Menara Ling Qiao, dia berkata, kamu tinggal di Menara Ling Qiao dulu. Berlatihlah di dalam. Ketika Baisu bangun, saya juga akan berlatih. Tepat dalam 1 bulan, saya akan dapat memperbaiki api yang telah saya peroleh sebelumnya. Setelah itu, Tan Yun duduk di lantai. Dini hari berikutnya, setelah Baisu bangun, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke paviliun, jadi dia bertanya kepada Tan Yun apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, Tan Yun memberitahu Baisu apa yang terjadi semalam setelah Baisu mabuk. Adapun Guan Zan menemukan dirinya, Tan Yun tidak memberitahu Baisu. Tiba-tiba, Baisu menepuk dahinya dan berkata, aku ingat, ayahku ada hubungannya denganku hari ini, aku harus pulang. Ngomong-ngomong, aku akan memberitahu Chudong bahwa dia bertanggung jawab atas kematian kedua keponakannya dan tidak akan membiarkan dia menyusahkanmu. Saudara Jingxian, saya tidak sering tinggal di paviliun ini. Mulai sekarang, Anda akan tinggal di sini untuk saat ini. Tan Yun tersenyum dan berkata, oke. Kalau begitu aku akan lebih menghormati nasibku, saudara Bai, pergi dan jaga dirimu. Oke, kata Baisu, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, ekspresinya bersemangat, aku ingat, saudara Jingxian, kamu berada di restoran Long Feng tadi malam dan membunuh penjaga toko dewa kelas 9 dengan pukulan.
Petik 2. Kamu mengatakan yang sebenarnya, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan Dewa Prajurit Bintang 1 atau bahkan Bintang 2 setelah sebulan? Saya memiliki kepercayaan diri. Tan Yun tersenyum dan dengan rasa ingin tahu berkata, Saudara Bai, dari nada bicara Anda, saya dapat mendengar bahwa ada juga orang-orang di pasukan ini yang, seperti saya, dapat membunuh 9 dewa dengan kekuatan dewa kelas 1 orang. Bai Su mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, meskipun ada beberapa orang seperti itu, mereka memang ada. Bagaimanapun, kakek saya bertanggung jawab atas 30 miliar tentara sihir. Yang paling diperlukan adalah bakat dengan kekuatan tantangan lompatan. Namun, sejak saudara Jing Xian, kamu mengatakan bahwa kamu dapat memenangkan kehormatan Dewa Prajurit Bintang 1 dan Dewa Prajurit Bintang 2, saudaraku, aku yakin kamu bisa. Aku ingin memberi tahu ayahku kabar baik. Hahaha. Bai Su pergi dengan tawa gembira. Tan Yun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengorbankan Menara Ling Qiao, dan kemudian memasuki lantai 48 Menara Ling Qiao. Tan Yun duduk bersila, dan cincin peri itu sering berkedip, menawarkan api dengan atribut es dan api yang dia peroleh di kota Qingyang Fang. Tan Yunlang tersenyum dan berkata, hati ungu dan binger keluar untuk menghaluskan tinder. Hehe, terima kasih Tuan. Dengan suara nakal, seberkas cahaya ungu terbang keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun dan berubah menjadi hati ungu kabur liing. Hah? Dalam sekejap, hati ungu berubah menjadi api ungu, menutupi api atribut api, dan mulai melahapnya dengan panik. Detik berikutnya, seberkas cahaya biru terbang keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun dan berubah menjadi Binger mengenakan rok panjang biru es dan negara yang memikat. Binger melihat api atribut es di sampingnya, dia masih terlihat dingin, dan membungkuk kepada Tan Yun dan berkata, terima kasih, Tuan. Sama-sama, cepat sempurnakan. Tan Yun tersenyum dan melambaikan tangannya, ya Tuan. Setelah Bai Su terbang keluar dari paviliun, dia mengendarai Shenzhou dan berlari kencang menuju istana Dewa Agung Bai Feng. 3 jam kemudian, King Tian Shen Feng, di tengah gunung, Bo Feng Great God General Mansion. Sosok dengan kepala gemuk dan telinga besar terbang di luar mansion, dan pengunjungnya adalah koki restoran Long Feng, Peng Ling. Peng Yue, bendahara restoran Long Feng, yang dibunuh oleh Tan Yun, adalah ayah baptisnya. Pada saat ini, seorang penjaga yang menjaga mansion memandang Peng Ling dan bertanya, Kakak Peng, apa yang terjadi? Mengapa wajahmu begitu jelek? Peng Ling tidak menjawab, tetapi bertanya, apakah kepala pelayan ada di sini? Saya punya masalah mendesak untuk menemukan kepala pelayan. Pelayan ada di sana, kata penjaga itu. Iya, setelah Peng Ling berkata, dia melangkah ke gerbang mansion dan langsung pergi ke aula kepala pelayan. Tepat ketika Peng Ling baru saja memasuki mansion, sebuah kapal Shenzhou ditembak jatuh di luar mansion dengan kecepatan tinggi. Melihat pemuda luar biasa di Shenzhou, penjaga segera berlutut dan bersujud, saya telah melihat tuan kedua. Yah, tidak ada hadiah. Setelah Bai Su turun dari Shenzhou, dia memberi isyarat, Shenzhou berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus ke dalam ring. Bai Su memandang penjaga pintu dengan serius, dan bertanya, dari tadi malam hingga sekarang, apakah ada yang pernah menemukan pembantu rumah tangga? Penjaga itu berkata dengan hormat, kembalilah ke tuan muda kedua. Baru saja, Peng Ling dari restoran Long Feng, pergi ke pengurus rumah dengan tergesa-gesa. Peng Ling, koki restoran Long Feng. Bai Su diam-diam berkata, sepertinya orang ini memberitahu Cudong tentang kematian saudara Cukong dan Cutian. Yah, tuan muda ini tahu. Setelah Bai Su mengangguk, dia melangkah ke mansion dengan mencibir dan langsung pergi ke rumah kepala pelayan. Pada saat yang sama, Butler Hall, di aula utama di lantai pertama, seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun sedang membicarakan sesuatu dengan seorang pemuda luar biasa berjubah emas. Orang tua itu adalah Cudong pengurus rumah tangga, dan pemuda berjubah emas adalah saudara tiri Bai Su, Bai Ri. Pengurus rumah tangga saya, tuan tertua saya, bisnis besar tidak baik. Pada saat ini, Peng Ling, yang memiliki perut besar, memeras 2 air mata dan berlari ke aula. Apa masalahnya? Cudong mengangkat alisnya. Pengurus rumah tanggaku, 2 keponakanmu, dan ayah baptisku terbunuh. Peng Ling menangis. Ledakan. Bagi Cudong, berita kematian kedua keponakan itu seperti 5 guntur. Kakak tertuanya meninggal lebih awal, dan dia tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak.
Dalam hatinya, dia memperlakukan Cukong dan Cutian sebagai putranya sendiri. Kamu mengatakannya lagi, siapa yang mati? Tubuh tua Cudong bergetar, dan air mata keruh keluar dari matanya. Di sisi Bairi, napas Dewa 9 kelas meledak di tubuhnya, dan sepasang mata mengungkapkan niat membunuh. Anda tahu, Bairi dan Cukong tumbuh bersama. Dalam pikirannya, Cukong bukan hanya bawahannya, tetapi juga saudaranya. Pengling memandang Cudong dan berkata dengan jujur, pelayan, Cukong, dan Cutian terbunuh di restoran Longfeng tadi malam. Ayah baptisku juga terbunuh. Mendengar ini, Old Cudong menangis dan meraung dengan suara serak, siapa pembunuhnya, katakan. Pengling berkata dengan gemetar, pembunuhnya adalah seorang prajurit bintang 1 bernama Jing Yun. Dia membunuh kedua keponakanmu. Adapun siapa yang membunuh ayah baptisku, penjahatnya tidak tahu. Jing Yun, kamu berani membunuh kedua keponakanku, orang tua itu pasti membuatmu sesak. Cudong putus asa, dan matanya yang berkaca-kaca mengungkapkan kemarahan yang tak ada habisnya, orang tua itu pasti membuatmu tidak bahagia. Mati, pembantu rumah tanggaku, Jing Yun ini memiliki latar belakang. Pengling berkata dengan jujur, tuan muda kedua dan dia sebenarnya dianggap saudara. Setelah mendengar ini, Cudong terkejut, berhenti menangis, menarik napas dingin, dan kemudian menatap Bairi. Wajah Bairi menjadi hijau dan berkata, bagaimana jika Jing Yun adalah saudara laki-laki Baisu? Tuan muda ini harus membunuh Jing Yun dan membalaskan dendam Cukong. Pada saat ini, suara ketidakpedulian terdengar dari luar aula, kakak, jangan banyak bicara. Selanjutnya, Baisu melangkah ke aula. Pada saat ini, Baisu mengubah penampilannya yang sederhana dan jujur sebelumnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan tatapan membunuh yang kuat. Denganku, aku melihat siapa di antara kalian yang berani menggerakkan Jing Yun. Bosu, apakah kamu yakin ingin melindungi anak itu? Bairi menyipitkan mata pada Bosu. Ya, Baisu berkata dengan suara keras, aku hanya ingin melindunginya. Dan Cudong, aku memperingatkanmu, kedua keponakanmu bersalah pada mereka, dan kematian mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Mulai Yun, aku akan membuatmu mati dan jelek. Tuan muda kedua, budak tua itu mengerti bahwa budak tua itu tidak berani. Tidak menunggu kata-kata Cudong yang tidak konsisten, Bairi berteriak, mengapa tidak? Cukong bukan hanya keponakan besarmu, tetapi juga saudaraku. Petik 2, apakah itu benar atau salah, Jing Yun harus mati. Setelah mendengar ini, Baisu sangat marah, Bori, berani kamu. Saat Bairi ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara minuman keras, cukup. Berhenti berdebat. Mendengarkan suara familiar dari luar aula, Baisu dan Bairi langsung terdiam. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang tampak lapar masuk dengan wajah marah. Orang ini adalah Jenderal Besar, Bai Feng. Wah, aku sudah melihat ayahku. Baisu dan Bairi buru-buru membungkuk dan berkata serempak. Bo Feng, saya tidak memiliki putra seperti Anda. Bo Feng sangat marah, aku mendengar apa yang kamu katakan barusan. Dia menunjuk Baisu dan berkata dengan tajam, Bari adalah saudara kandungmu. Kamu benar-benar memalingkan wajahmu dengan saudaramu untuk seorang prajurit bintang 1 bernama Jing Yun. Dan kau, Bai Feng dengan marah menunjuk Bairi, ayah tahu bahwa kamu dan Cukong tumbuh bersama. Tetapi bagaimanapun juga, Baisu adalah saudara keduamu, bagaimana kamu bisa memperlakukan saudara keduamu seperti ini? Kalian berdua benar-benar marah padaku. Bairi buru-buru berlutut dan berkata dengan tulus, ayah menenangkan amarahnya, dan anak itu tahu bahwa dia salah. Pada saat ini, Baisu berkata, ayah, Jing Yun adalah saudara laki-laki yang baik dari anak itu. Penyebab insiden itu adalah keserakahan Cutian akan kecantikan istri Jing Yun, jadi Jing Yun mencoba mengajari Cutian. Kemudian Cutian menemukan Cukong dan ingin membalas dendam Jing Yun. Pada saat ini, Hair baru saja tiba. Demi pengurus rumah tangga, Hair menyelamatkan kedua bersaudara itu dan membiarkan mereka pergi. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kedua bersaudara itu benar-benar berpura-pura menjadi Jing Yun dan menipu istrinya dari barak wanita ke restoran Longfeng, dan kemudian mereka ingin membunuh mereka. Ayah, Cukong dan Cutian adalah tentara dewa. Menurut peraturan militer, mereka dibunuh oleh Jing Yun selama lebih dari beberapa tahun. Kata-kata anak saya benar, saya mohon ayah saya.
Setelah mendengarkan, Bai Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Butler, Rier, jika masalah ini seperti yang dikatakan Suer, maka kematian Cutian dan Cukong tidak dapat disalahkan pada orang lain, bukan?" Mendengar dengan jelas. Baby mendengar dengan jelas. Budak tua itu tahu. Ketika Bairi dan Cudong menundukkan kepala mereka, mata mereka penuh dengan keengganan. "Tuan muda, haruskah kita melupakannya?" Cudong berkata dalam transmisi suara diam. "Tentu saja kamu tidak bisa melepaskannya begitu saja." Bairi berkata dengan kejam, "Tidak hanya Jing Yun yang akan mati, tetapi Bai Su juga akan mati. Keduanya harus mati." "Ya." Bai Feng mengangguk, lalu menatap Bai Su dan Bairi dengan mata tidak senang. "Untuk ayahku, aku menyuruh kalian berdua pulang hari ini. Ada yang ingin kukatakan padamu. Ikuti sebagai ayahku." Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Bai Feng melangkah keluar dari aula dengan ekspresi suram, membawa kedua putranya melewati mansion pavilion, menara, dan pavilion, dan masuk ruang diskusi. Bai Feng melihat kembali ke Bairi dan Bai Su, dan berkata dengan suara yang dalam, "3 hari yang lalu, kakekmu memanggil ayahnya dan 5 pamanmu untuk berpartisipasi dalam pertemuan keluarga. Dalam pertemuan terakhir, diputuskan bahwa di antara 100 juta tentara di bawah ayahnya kali ini, jika tidak ada dewa prajurit, dia akan didiskualifikasi dari pertempuran untuk perintah ayah yang lebih sedikit. Kamu juga tahu bahwa menjadi seorang ayah, keinginan hidupmu adalah untuk memimpin 30 miliar tentara keluarga Bo kita dan berperang melawan iblis luar. Namun, sekarang sepertinya tidak akan pernah ada kesempatan ini untuk ayah." Pada titik ini, Bai Feng memandang keduanya dengan kebencian pada besi dan baja. "Masalahnya sangat serius sehingga ini masalahnya, dan kalian berdua masih saling bertarung. Kamu benar-benar mengecewakan ayah. Jika ayah tidak bisa menjadi pemimpin yang lebih rendah, maka kamu tidak akan menjadi pemimpin di masa depan. Lao Su Anda tidak bisa menjadi pemimpin, Anda harus berjuang untuk posisi tuan muda. Lihatlah kalian berdua yang putus asa, lalu lihat sepupu dan sepupumu. Apakah kamu masih memiliki wajah untuk bertarung? Sepupu pamanmu, Bai Ren, 3 hari yang lalu, di depan kakekmu, mengalahkan 1,5 suci dengan 1 tangan. Bren, seperti kamu, juga merupakan senjata ajaib bintang 9. Lihat dia, jangan kamu merasa tidak kompeten. Dan sepupu paman keduamu, Boya, meskipun dia adalah seorang prajurit bintang 7, dia mengalahkan yang pertama dan setengah suci di depan kakekmu. Bren tidak diragukan lagi akan menjadi dewa prajurit bintang 9, dan Boya ditakdirkan untuk menjadi dewa prajurit bintang 7. Ada juga sepupu ketigamu, Bai Long, yang merupakan prajurit bintang 5, tetapi di depan kakekmu, dia memilih 8 tentara bintang 9, dan dia menang. Dan dari 4 pamanmu. Setelah suara itu, Bai Feng gemetar karena marah, dan dia tidak bisa berbicara lagi. Dia berteriak pada Bairi dan Bai Su, "Keturunan kami dari keluarga Bai berani dan pandai berkelahi, kecuali kalian berdua. Kualifikasi apa yang harus kamu lawan secara pribadi? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjawabku?" Menghadapi omelan, Bai Su dan Bairi menundukkan kepala mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Bai Feng ingin memarahi kedua bersaudara itu, dia tiba-tiba menghela nafas, matanya penuh kesuraman, dan dia melambaikan tangannya dengan lemah. "Tidak apa-apa, kamu pergi. Aku benar-benar tidak punya harapan untuk kalian, saudara-saudaraku. Ayah tenang, dan anak itu pensiun." Bairi berkata dengan hormat dan menyampaikan kepada Bai Su, "Jing Yun harus mati. Jika kamu berani melindunginya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Mendengar ini, Bai Su berkata dengan dingin, "Saudaraku yang baik, kamu benar-benar bercanda. Kamu menyentuh hati nuranimu dan mengatakan kepadaku, apakah kamu sudah sopan padaku? Kamu telah berulang kali mengirim orang untuk ingin membunuhku. Aku tidak memberi tahu ayahku tentang ini. Aku hanya tidak ingin ayahku mengkhawatirkannya lagi. Jika bukan karena ibumu, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Bori, aku peringatkan kamu hari ini. Jing Yun adalah saudaraku, jika kamu berani menyerangnya lagi, kamu menanggung risikomu sendiri." Setelah mendengar ini, Bairi Chuanyin mencibir, "Dengan risikomu sendiri. Haha, ayo pergi dan lihat. Nasib Jing Yun, aku akan berhasil." Pada saat ini, Bai Feng secara alami tidak tahu bahwa kedua putranya mengirimkan suara. Dia melambaikan tangannya dan berkata,
Turun, kamu lelah untuk ayahmu. Bayi pensiun. Bairi berkata, membungkuk dan meninggalkan ruang konferensi. Kamu juga, aku tidak ingin melihatmu sekarang. Bo Feng memelototi Bo Su. Dengan lambaian tangan kanannya, Bai Su memasang penghalang kedap suara. Kemudian, dia maju selangkah dan menekan Bai Feng di kursi, meremas punggungnya dan memanggulnya, dengan ketekunan yang tak terbatas. Ayah, tenang, tenang. Suer, jangan tersenyum dengan ayahmu. Meskipun Bo Feng marah pada Bo Su, matanya penuh dengan kasih sayang. Ayah, Anda dapat yakin bahwa Anda tidak akan pernah kehilangan Anda tidak akan pernah kehilangan kualifikasi Anda. Bai Su tersenyum, menjamin. Bai Fengqi tidak melawan, jaminan apa yang kamu ambil? Kekuatan 100 juta tentara di bawah ayahnya, tidak jelas bagi ayahnya. Mungkinkah mereka bisa memberinya sebulan kemudian dalam pertempuran dewa tentara? Untuk memenangkan dewa prajurit, atau katakanlah, dapatkan dewa prajurit untuk ayahmu dan kembalilah. Bai Su memutar matanya dan berkata, ayah, kamu mengolok-olok anak itu. Bagaimana dia bisa menjadi dewa perang jika dia memiliki kekuatan rata-rata? Tapi, hei, meskipun Haier tidak bisa menjadi dewa prajurit, tetapi saudara baik Jing Yun yang dia temui pasti akan menjadi dewa prajurit. Setidaknya dewa prajurit bintang 1, atau bahkan dewa prajurit bintang 2. Mendengar ini, Bai Feng menghela nafas dan berkata, di antara 30 miliar tentara sihir keluarga bos saya, ada miliaran prajurit sihir bintang 1. Teman terbaik yang Anda temui adalah raja dari miliaran tentara sihir. Suer, lelah untuk ayahku, jika kamu ingin diam, kamu juga bisa mundur. Bai Su mengenal ayahnya, sulit untuk mempercayai apa yang dia katakan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berkata, ayah, apakah kamu percaya atau tidak? 1 bulan kemudian, saudara laki-laki yang baik dari anak itu Jing Yun akan menjadi terkenal kota. Tentara keluarga Bo adalah blockbuster, berjuang untuk kemuliaan ayahmu. Ayah, istirahat, dan anak itu pensiun. Setelah Bai Su selesai berbicara, dia meninggalkan ruang konferensi, terbang keluar dari mansion, dan terbang menuju barak. Pada saat ini, rumah pelayan. Setelah Bairi memasuki aula, penghalang kedap suara diatur. Tuan, tolong balaskan dendam kedua keponakan budak tua itu. Kepala pelayan Cudong berlutut di depan Bairi dengan air mata di wajah tuannya yang keriput. Kamu bertambah tua. Setelah Bairi membantu Cudong berdiri, wajahnya muram dan berkata, masalah ini diserahkan kepada Tuan Muda, dan Tuan Muda akan mengurusnya. Setelah itu, Bairi melangkah keluar dari aula konferensi dan terbang keluar dari mansion. Butuh 4 jam untuk mengemudikan Senzu sampai matahari terbenam dan dia kembali ke paviliun tempat tentara bintang 9 di barak tinggal. Dia segera memerintahkan lebih dari 3.000 tentara bintang 9 untuk diam-diam mencari dan membunuh Tan Yun. Namun, segera setengah bulan berlalu, dan masih belum ada jejak Tan Yun. Pada saat yang sama, dalam setengah bulan terakhir, dia juga marah ketika dia memimpin orang untuk mencari Tan Yun. Dia juga tidak menemukan Tan Yun. Tidak apa-apa jika Anda tidak menemukan Tan Yun, bahkan istri Tan Yun. Pada saat ini, paviliun Bairi. Prajurit bintang 7 Liang Lu, menghadap Bairi, mengangguk dan menundukkan pinggangnya dan berkata, Tuan Muda, adik laki-laki setengah bulan yang lalu, saya bertemu sekelompok wanita cantik di kota Fang, dan mereka terlihat lebih menarik daripada satu sama lain. Petik 2. Lalu apa yang kamu tunggu? Ambilkan untukku. Bairi langsung energi. Liang Lu berkata dengan jujur, Tuan Muda, yang muda juga berpikir, tetapi gadis-gadis kecil itu, meskipun mereka adalah prajurit sihir bintang 1, yang muda tidak bisa mengalahkan mereka. Siapa mereka? Tuan Muda akan bertemu langsung. Mata Bairi penuh dengan kecabulan. Selama periode ini, dia sangat marah karena dia tidak menemukan Tan Yun. Pada saat ini, dia sangat perlu untuk melampiaskan. Liang Lu berkata dengan jujur, kembalilah ke Tuan Muda, di antara wanita-wanita ini, 7 adalah istri Jing Yun dan 2 adalah tunangan Jing Yun. Ada keindahan besar lainnya, aku tidak tahu harus berbuat apa dengan Jing Yun. Juga, penjahat itu mendengar bahwa Jing Yun milik Tuan Muda kedua. Mendengar ini, Bairi menyeringai dan berkata, hahaha, itu Jing Yun lagi, anak ini membunuh Cukong, dan aku masih mencarinya. Ya. Tapi, anak ini tidak tahu harus bersembunyi di mana, dia tidak dapat menemukannya. Bairi dipenuhi amarah.
Pada saat ini, mata Liang Lu berputar. Tuan muda, ada dua cara bagi kaum muda untuk menemukan Jing Yun dan wanita cantik itu. Ayo cepat, Bai Ri mendesak dengan tidak sabar. Mata Liang Lu berkedip. Pertama, sedikit keraguan, Jing Yun dan wanita cantik besar itu bersembunyi di paviliun tuan muda kedua. Yah, masuk akal. Bai Ri tersenyum, lanjutkan. Ini tuan muda. Liang Lu berkata, kedua, tuan muda, Anda dapat menemukan Mayor Jenderal Guan Yong dan memintanya untuk mengumpulkan 100.000 tentaranya melalui pelatihan darurat. Dengan cara ini, Jing Yun pasti akan muncul. Kalau begitu, hadapi anak itu lagi. Setelah mendengarkan, Bai Rilang tersenyum dan berkata, hahaha, ide bagus, bagus, itu saja. Menurut metode kedua, biarkan Jing Yun muncul terlebih dahulu, dan kemudian berurusan dengannya. Setelah menyingkirkan Jing Yun dan keindahan di sekitarnya, aku bisa menikmatinya perlahan. Setelah itu, Bai Ri meninggalkan paviliun dan langsung menuju aula utama pasukan Mayor Jenderal Guan Yong, aula pahlawan. Melangkah ke aula keberanian, Bai Ri berteriak, apakah Guan Yong ada di sana? Iya, dengan suara hormat, seorang pemuda kekar buru-buru berjalan turun dari aula lantai 2 setelah bertarung dengan tentara sihir bintang 9. Pria muda itu membungkuk dan berkata, Jenderal terakhir Guan Yong telah bertemu dengan Tuan Muda. Ada apa? Anda akan memberitahu Jenderal terakhir, Anda telah datang secara pribadi. Saya telah melihat Tuan Muda. Guan Zan menghadap Bai Ri dengan hormat. Yah, kamu tidak harus sopan. Bai Ri berkata tanpa menghindar, saya ingin menyingkirkan Jing Yun. Guan Yong, Anda segera memberi perintah, mengatakan bahwa untuk menghadapi pertempuran para dewa tentara setengah bulan kemudian, Anda akan berlatih. Dengan cara ini, persembunyian Jing Yun akan muncul secara alami. Mendengar ini, Guan Yong terdiam. Guan Zan mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Muda, jadi Anda dan Jing Yun ini juga memiliki kebencian. Iya, Bai Ri berkata dengan sungguh-sungguh, dia membunuh saudaraku yang baik, Cukong. Apa? Saudara Cu dibunuh oleh orang ini. Guan Zan berkata dengan tajam, anak ini benar-benar melanggar hukum karena Tuan Muda kedua. Pada saat ini, Guan Yong mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda, saya benar-benar tidak berbohong satu sama lain, saudara kedua saya dan Na Jing Yun juga sedang berlibur. Pekerjaan sederhana itu juga ingin menemukan Jing Yun melalui kamp pelatihan, dan kemudian mencari cara untuk menyingkirkannya. Tapi, Guan Yong berkata dengan mata cemburu, tapi Tuan tertua, hanya 1 jam yang lalu, Tuan Muda kedua datang ke posisi yang rendah hati. Dia mengatakan bahwa Jing Yun adalah orangnya, dan dia tidak boleh membiarkan yang rendah hati posisi mengganggu. Dia bilang dia tidak akan membiarkanmu campur tangan, jadi kamu tidak ikut campur. Bai Riyin berkata, saya hanya bertanya, lakukan sesuai dengan kata-kata saya, apakah ada masalah? Jika tidak ada masalah, kamu akan menjadi milikku mulai sekarang, dan aku akan melindungimu. Jika ada masalah, maka aku akan pergi. Mendengar ini, Guan Yong diam-diam berpikir, Tuan Muda itu kejam, dan saya tidak boleh menyinggung perasaannya. Memikirkan hal ini, Guan Yong membungkuk dan berkata, Tuan tertua menenangkan amarahnya, dan posisi rendah hati diturunkan, sehingga 100.000 tentara dapat berkumpul untuk pelatihan. 3 jam kemudian, langit dipenuhi bintang. Kamp pelatihan Guan Yong tersebar di seluruh kamp militer di bawah yurisdiksinya. Tidak peduli siapa itu, dia harus tiba di Proving Ground para dewa untuk pelatihan besok. Pada saat ini, di paviliun, wajah Bai Su muram, dan dia melihat seorang prajurit bintang 9 di depannya dengan tinju terkepal, dan berkata, apakah ini benar? Prajurit sihir itu berkata dengan nada tertentu, Tuan Muda kedua, memang benar bahwa penjahat itu melihat Tuan Muda dengan matanya sendiri dan memasuki aula keberanian, dan setelah beberapa saat, Mayor Jenderal Guan Yong memerintahkan pelatihan untuk dilakukan, dikumpulkan besok. Oke, sangat bagus. Bai Su tersenyum marah, Guan Yong, aku juga secara khusus memberitahumu untuk tidak mencoba menyerang Jing Yun, tetapi kamu masih berada di pihak kakak laki-lakiku. Pada saat ini, Bai Su bisa memikirkannya dengan jari kakinya. Pasti setelah Bai Ri ingin membunuh Tan Yun tetapi tidak dapat menemukan Tan Yun, Guan Yong memerintahkan kamp pelatihan. Tujuannya adalah untuk menemukan Tan Yun. Apa yang harus dilakukan Tuan Muda kedua sekarang? Tanya prajurit sihir itu.
Apa yang harus dilakukan? Bai Su dengan tegas berkata, saya dan Jing Yun tidak akan berpartisipasi. Saya pikir Guan Yong bisa melakukan apa dengan saya. Tuan muda kedua, sama sekali tidak boleh. Shen Bing berkata dengan cemas, bagaimanapun, Guan Yong adalah seorang mayor jenderal, dan perintahnya mewakili peraturan militer. Jika Anda tidak pergi, bukankah itu akan terjadi di tangan guru? Ketika Bai Su ingin mengatakan sesuatu, suara Tan Yunzi masuk ke telinganya. Kakak Bai tidak perlu khawatir, dia akan berlatih untuk latihan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Saya tidak melanggar peraturan militer, jadi Guan Yong tidak punya alasan untuk menyerang saya. Pada saat ini, di lantai 48 Menara Lingqiao, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, membuka matanya, dan ada rasa dingin yang dalam di matanya. Kemudian, dia melihat api Hongmeng dan Bingyan Hongmeng yang melahap api, dan menasihati, hati ungu, Binger, Anda terus tinggal di sini dan melahap api. Setelah setengah bulan dari waktu luar, aku akan bergabung dengan perang. Dalam waktu singkat ini, kamu harus menghabiskan semua api dan meningkatkan kerajaanmu. Pada saat itu, aku membutuhkanmu untuk menghadapi musuh. Pada saat ini, suara nakal hati ungu keluar dari nyala api Hongmeng. Tuan, dengan kekuatan Anda dapat membunuh prajurit ajaib bintang 9. Mengapa Anda masih membutuhkan saya dan Binger? Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, suara dingin dan menyenangkan Binger datang dari Hongmeng Bingyan. Hati ungu, Tuan tidak bisa menggunakan tekniknya, kalau tidak dia akan dilihat oleh orang lain. Dan ketika kita muncul dalam bentuk api, kita tidak akan terlihat oleh orang-orang. Lagi pula, ada terlalu banyak dewa yang tahu cara mengendalikan api. Tan Yun tersenyum kecil, Binger benar. Jika saya mencoba yang terbaik, saya tidak akan takut pada apapun. Prajurit dewa, tetapi ketika saya tidak dapat menggunakan hegemoni Hongmeng, formasi pedang Hongmeng, Excalibur Hongmeng, Time Reverse, Space Cage, Death Armor, saya tidak yakin, itu pasti 30 miliar dewa. Raja para prajurit, bagaimanapun, yang paling diperlukan di barak ini adalah kejeniusan, jadi aku membutuhkanmu untuk membantuku membunuh musuh. Yah, kamu habis-habisan untuk melahap api untuk meningkatkan kekuatanmu. Setelah instruksi, Tan Yun menghilang dari udara tipis dari Menara Lingqiao, dan segera muncul di dalam ruangan. Setelah menerima Menara Lingqiao ke telinganya, dia mendorong pintu keluar dan memasuki kamar Bai Su lagi. Suamiku, Guan Yong pasti akan merugikanmu selama kamp pelatihan, kamu harus berhati-hati. Pengingat Sen Subing terdengar di benak Tan Yun. Yah, yakinlah, aku akan melindungi diriku sendiri. Setelah Tan Yun cuanyin, Chow Baiksu menggenggam tinjunya dan berkata, sudah diputuskan. Kami akan berpartisipasi dalam kamp pelatihan besok. Kamu tidak bisa memiliki pegangan di tangan Bai Ri untukku, itu akan merugikan perjuanganmu di masa depan untuk posisi Tuan Muda. Setelah mendengar ini, Bai Su berkata dengan cemas, Saudara Jingxian, saya tidak peduli, saya khawatir tentang Anda. Tenang kakak Bai, saya memiliki cara untuk diriku sendiri. Keesokan harinya, matahari terbit akan terbit, dan saatnya akan tiba. Tempat pembuktian para dewa, 100.000 tentara dewa, mengenakan baju perang, berdiri di 9 formasi sesuai dengan peringkat bintang mereka. Pada saat ini, Guan Yong berdiri tegak dan tinggi. Di panggung suci di depan tempat ujian, menatap 100.000 prajurit suci, dia melihat dengan sungguh-sungguh dan berkata, Kapten dari semua bintang, tetapi tidak ada seorang pun di sini. Pada saat ini, Kapten prajurit ilahi bintang 1 berkata, Jing Yun belum tiba. Kapten Jiuxing Shenbing berkata dengan jujur, Tuan muda kedua juga tidak datang. Guan Yong berkata dengan ekspresi agung, Jing Yun ini, yang baru bergabung dengan tentara selama setengah bulan, telah melanggar perintah militer. Ini benar-benar penuh kebencian. Menurut perintah Mayor Jenderal, Jing Yun akan menanganinya sesuai dengan hukum militer. Terlepas dari kata-kata Guan Yong, sebuah suara acuh tak acuh datang dari luar lapangan percobaan. Mayor Jenderal, Anda telah melupakan banyak hal, Anda telah membuat kesalahan tentang waktu. 100.000 tentara menoleh ke belakang, tetapi melihat Tan Yun dan Bai Su datang berdampingan. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, masih ada setengah jam sebelum Chen-si, kamu menghukum bawahanmu sekarang, jadi kamu ingin membunuh bawahanmu. Setelah itu, Tan Yun masuk ke tim prajurit sihir bintang 1. Bai Su mendengus pada Guan Yong di atas panggung sebelum berdiri di barisan prajurit sihir bintang 9.
Menghadapi sanggahan Tan Yun, Guan Yong tidak berbicara lagi, tapi dia penuh dengan niat membunuh di dalam hatinya. Bagus, kamu anak yang cerdas, berani menghadapiku seperti ini. Guan Yong tidak menunjukkan ketidakbahagiaan di hatinya. Bagaimanapun, Tan Yun benar, dan Chen Xi belum tiba. Pada saat ini, Zhao Chen, yang berada di pasukan bintang 1, mengirimkan ke Tan Yun, saudara Jing, kami memiliki semua tentara bintang 1. Dalam setengah bulan terakhir, saya mengkhawatirkan Anda. Banyak orang sekarang ingin berurusan denganmu. Juga, kamp pelatihan ini mungkin terkait dengan tidak dapat menemukanmu. Nanti, kamu harus berhati-hati. Aku khawatir seseorang akan mempersulitmu. Mendengar ini, Tan Yun berkata tanpa mengungkapkan suaranya, terima kasih saudara telah mengingatkan saya tahu bagaimana melakukannya. Segera, setengah menit berlalu. Di panggung para dewa, Guan Yong memandang rendah 100.000 dewa dengan ekspresi agung, dan berkata dengan keras, setengah bulan kemudian, akan ada 30 miliar dewa dari pasukan keluarga Bai. Pertempuran para dewa pernah terjadi, setiap 100 tahun. Pertempuran ini tidak hanya terkait dengan kehormatan Jenderal Besar Bai Feng kami, tetapi juga moral 1 miliar tentara Jenderal Besar Bai Feng kami. Dalam 3000 tahun terakhir, kami belum pernah melihat seorang prajurit di bawah Jenderal Besar Bo Feng kami. Ini memalukan Jenderal Besar Bai Feng kami, dan juga memalukan bagi kita masing-masing. Oleh karena itu, Tuan Muda ini sedang berlatih dalam keadaan darurat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengalaman tempur Anda yang sebenarnya. Setelah setengah bulan, saya harap beberapa dari Anda akan menyerang kemuliaan tertinggi Dewa Prajurit. Jawab Mayor Jenderal ini, apakah kamu yakin? Mendengar itu, tidak ada suara di lapangan percobaan, dan sebagian besar dewa menundukkan kepala mereka. Apakah kalian semua tuli? Guan Yong berkata dengan tajam, jawab aku dengan keras, apakah kamu percaya diri? Ya, 100.000 tentara dewa berkata serempak. Meskipun suara mereka mengguncang langit, mata semua orang tidak memiliki rasa berdarah yang seharusnya dimiliki seorang pria. Siapa yang tidak ingin menjadi dewa tentara? Siapa yang tidak ingin mendapatkan kemuliaan tertinggi Raja Tentara? Tetapi, namun, setiap 100 tahun, hanya 9 tentara yang akan diproduksi dari 30 miliar tentara. Para prajurit ini adalah dewa perang di antara setiap bintang. Mereka unik. Mereka bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak memiliki potensi dewa perang. Pada saat ini, Tan Yun mendengarkan kata-kata Guan Yong, dan dia mencibir dalam hatinya, ingin menggunakan uji coba pertempuran yang sebenarnya untuk menghadapi Lao Zi. Oke, ayo. Pada saat ini, Guan Yong mengangguk puas, lalu selanjutnya, Mayor Jenderal akan berbicara tentang aturan pertempuran yang sebenarnya. Tentara sihir bintang 2 hingga bintang 8, di antara berbagai bintang, memilih lawan mereka untuk tampil. Senjata ajaib bintang 1, senjata ajaib bintang 9 akan memandu keterampilan tempur yang sebenarnya. Tujuan Guan Yong jelas, dia ingin prajurit bintang 9 menginjak-injak Tan Yun. Bai Su mengerti tujuannya begitu dia mendengarnya. Dia berbicara kepada Guan Yong tanpa menunjukkan ekspresinya, yang bermarga Guan, untuk membimbing prajurit bintang 1, membutuhkan prajurit bintang 9. Cepat dan ubah ke Tuan Muda ini, jika tidak, Tuan Muda ini akan membunuhmu. Mendengar ini, kaki Guan Yong tidak bisa menahan gemetar ketakutan, dan dia kembali normal. Dia tampak sedikit pucat dan berkata, pemandu tempur sebenarnya Tuan Muda ini akan mengubah strateginya, biarkan prajurit ilahi bintang 8 membimbing prajurit ilahi bintang 1. Tanpa menunggu kata-kata Guan Yong, suara mengancam bosu terdengar lagi di benaknya, prajurit ilahi bintang 8 terlalu tinggi, berikan uang kembalian kepada Tuan Muda ini. Uhuk-uhuk, Guan Yong berkata, Jenderal muda ini merasa bahwa senjata bintang 1 terlalu lemah di depan senjata bintang 8. Jika senjata bintang 8 ceroboh, itu mungkin secara tidak sengaja melukai senjata bintang 1. Yah, biarkan prajurit bintang 7 memandu pertempuran sebenarnya dari prajurit bintang 1, dan prajurit bintang lainnya akan berlatih latihan tempur mereka sendiri. Pada saat ini, 100.000 prajurit dewa di bawah agak gentar. Mengapa Mayor Jenderal hari ini mengubah urutan satu demi satu? Ketika semua orang bingung, Bai Ri berkata, Guan Yong, apa yang kamu lakukan? Tuan Muda tenang. Guan Yong berkata dalam transmisi suara, Tuan Muda kedua mengancam saya. Tuan Muda, prajurit Dewa Bintang 7 sudah cukup untuk menyebabkan Jing Yun mengalami kecelakaan.
Jangan khawatir, Jing Yun sudah mati hari ini. Iya, ada rasa dingin di mata Bairi, dan transmisi suara berkata, atur yang terkuat dari 7 bintang untuk membunuh Jing Yun secara tidak sengaja dan balas dendam saudaraku Cukong. Anda dapat yakin, Tuan Muda, masalah ini ditutupi oleh tugas yang rendah hati. Setelah Guan Yong mentransmisikan suara, kepada seorang prajurit bintang 7 yang tinggi dan penuh otot, berkata, Dasan, Anda dapat memberi saya beberapa saran nanti. Latihan tempur Yun yang sebenarnya, ingat, buat kecelakaan dan singkirkan dia. Setelah masalah selesai, Tuan Muda ini pasti akan mendapat hadiah besar. Mendengar ini, Dasan mengangguk. Setelah itu, Guan Yong memerintahkan, latihan tempur yang sebenarnya dimulai. Tiba-tiba, lebih dari 7.000 tentara bintang 7 berjalan menuju tentara bintang 1. Prajurit bintang lainnya, mencari lawan mereka, menyebar di tempat percobaan para dewa yang besar, dan memulai pertarungan. Wow, Bairi berubah menjadi bayangan, muncul di depan Bai Su, dan berkata sambil tersenyum, kakak kedua, kita sudah lama tidak berdiskusi, bagaimana kalau kita tidak memilikinya hari ini? Ada seringai di sudut mulut Bai Su, oke, kakak. Begitu kata-kata itu jatuh, Bai Su membalik tangan kanannya, dan pedang petir dewa bermotif biru muncul di tangannya. Melihat pedang guntur dewa bermotif biru di tangan Bai Su, Bairi sangat marah, karena pedang ini digunakan oleh Bai Feng ketika dia masih muda. Di depan ayahnya beberapa kali, dia menunjukkan niatnya untuk menginginkan pedang ini, dan ayahnya akhirnya memberikannya kepada Bai Su. Berdengung, sebuah cahaya ungu melintas di antara jari-jari Bairi, dan pedang dewa ungu muncul di tangannya, menusuk tenggorokan Bai Su seperti kilat. Setelah itu, Bai Su dan Bairi bertarung dengan sengit, menghantam langit yang berapi-api dari tanah. Pada saat ini, Zhang Sugao datang ke Tan Yun dengan wajah penuh daging, dan berkata dengan suara teredam, siapa nama pendatang baru Anda? Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara berlatih. Apakah kamu tidak bertanya dengan sadar? Tan Yun mencibir dalam hatinya, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya, membungkuk dan berkata, terima kasih Xiong Tai atas bimbinganmu. Aku tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Dasan berkata dengan keras, kamu menyerangku dengan seluruh kekuatanmu, dan aku akan menyesuaikan kekuatanku dengan tepat untuk menghadapimu. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Setelah Dasan berbicara, dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Kemudian, dia akan menemukan kesempatan yang tepat dan memukul Tan Yun sampai mati.